Hmm, Kalau saya nggak gitu ngelihatnya mas, karena Pak Anies itu satu frekuensi dengan PKS, pendukung HTI dan FPI. Itu mereka satu frekuensi. Jadi nggak bakalan dan jangan berharap Nasdem akan mendapatkan limpahan suara dari mereka, gitu loh. Justru Nasdem yang akan ditinggalkan para basis akar rumput. Mereka akan menginginkan tokoh nasionalis kok. Kelihatan dari lembaga survei, komentar-komentar di Facebook, postingan-postingan, komentar-komentar di media sosial. Dan para pengamat juga bilang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Hari ini saya cuma bisa geleng-geleng kepala digeleng-geleng. Memang Anies Baswedan ini sudah putus urat maunya, sudah putus urat takutnya. PD-nya terlalu besar, ambisinya sangat besar, ingin jadi calon presiden. Tapi dia tidak ngaca. Padahal ngaca itu penting. Orang bisa ganteng karena banyak ngaca. Orang bisa cantik karena banyak ngaca. Coba kalau semua orang tidak pernah ngaca, mukanya belepotan dengan tai, tidak akan tahu. Mukanya belepotan dengan kotoran, tidak akan pernah tahu. Makanya disebut orang cantik, orang ganteng, ya karena mereka suka ngaca. Nah, Gubernur Anies Baswedan ini termasuk orang yang tidak pernah mau ngaca. Sehingga wajahnya, tubuhnya belepotan dengan tai pun dia tidak tahu. Tubuhnya, wajahnya belepotan dengan tai pun dia tidak merasakan. Tidak sadar, tidak eling. Yang dia pikir ya dia ganteng. Dia benar. Apa yang dilakukannya selama ini dengan berhasil memfitnah Ahok atas nama penista agama dan juga memenjarakannya adalah sebuah tindakan benar. Dengan jual mayat, dia pikir adalah sebuah tindakan yang benar. Dengan tindakan melakukan politisasi identitas adalah sebuah tindakan yang benar. Dengan mengatakan bahwa kepemimpinan selama ini sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, padahal sebaliknya adalah sebuah tindakan yang benar. DP 0% amburadul, OKOC acak-acakan, lebih bayar gila-gilaan. Bayangkan saja satu titik sumur resapan dia bilang 80 juta per titik. Berapa duit uang rakyat yang dihambur-hamburkan? Berapa duit uang rakyat yang dikorupsi? Formula E yang dulunya 2.600 miliar diralat menjadi 560 miliar. Komitmen fee-nya untuk selama 5 tahun. Tahu-tahunya setelah Formula E dilakukan ada penambahan komitmen fee sebesar 90 miliar. Artinya 650 miliar. Kita patut menduga ke depan pasti komitmen fee ini akan membengkak dan menjadi beban yang sangat berat buat gubernur selanjutnya. Tapi KPK diam saja, KPK goblok wae, KPK anjing banget. Perampokan uang rakyat atas nama Formula E secara besar-besaran ini bisa lolos begitu saja. Dan ini dianggap benar oleh Anies Baswedan. Memang ini orang sudah putus urat maunya, sudah putus urat takutnya. Tidak takut dengan pamayyak mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di mana nanti di hari akhirat kelak, di sidang akhirat akan dipertanggungjawabkan semuanya. Orang yang baik akan dibalas dengan surga, orang yang jahat akan dihancurkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak takut Anies Baswedan. Wong dia orang Yaman, keturunan Nabi, udah pasti masuk surga, nggak mungkin masuk neraka. Orang Yaman itu pasti masuk surga. Ya Bu? Oh, orang Yaman itu pasti masuk surga. Keturunan Nabi itu pasti masuk surga. Surga itu hanya buat orang-orang Yaman. Orang Indonesia masuk neraka, orang Sunda masuk neraka, orang Jawa masuk neraka. Orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Lombok, Flores, Bali masuk neraka. Yang masuk surga itu orang Yaman. Makanya kelakuan kayak binatang pun pasti masuk surga. Kelakuan kayak setan pun pasti masuk surga. Kelakuan kayak iblis pun pasti masuk surga. Lihat negara Yaman, kayak surga. Coba cek di Abah Google. Negara Yaman, lihat, surga banget bro. Negaranya hancur lebur, berantakan, acak-acakan. Makanya hati-hati Bu. Pak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jangan mau dibohongi oleh orang-orang Yaman seperti Anies Baswedan. Negara mereka aja hancur lebur. Masa mereka mau dijadikan presiden Indonesia? Apa kita rela? Apakah kita ridho NKRI yang begini loh jenami Toloten Harjo akan dihancurkan seperti negara mereka di sana? Ridho Bu. Negara ini di negara Yaman. Lihat, hancur lebur. Karena perang saudara.
Rela enggak Indonesia jadi medan perang? Lihat negara Yaman, hancur lebur, menjadi negara termiskin di dunia. Pakai otak, siapa pakai otak? Kenapa orang-orang Yaman banyak yang datang ke Indonesia? Karena negara mereka hancur lebur. Kenapa orang-orang Yaman betah di Indonesia? Karena negara mereka hancur lebur. Saling sikat, saling sikut, saling sakiti. Tembak sana, tembak sini, bom sana, bom sini. Itulah kelakuan orang-orang Yaman. Maka 2024, jangan pilih orang-orang Yaman sebagai presiden di Indonesia. Mereka datang ke Indonesia, baik-baik, welcome. Mereka datang ke Indonesia ingin ngacak-ngacak, ngadu domba, ingin menghancurkan apa yang sudah tertata, ingin ngacak-ngacak apa yang sudah baik. Saatnya kita lawan. Haram pilih orang Yaman untuk jadi presiden di Indonesia. Ini bukan masalah sara, bro. Ini bukan masalah politik identitas. Si orang Yaman ini yang namanya Anies Baswedan, dialah yang pertama kali menginjak-injak Pancasila, menginjak-injak Bhinneka Tunggal Ika, menginjak-injak demokrasi, menginjak-injak merah putih, menginjak-injak kebinekaan, menginjak-injak UUD 1945. Bahkan dia tidak mengakui Sumpah Pemuda yang merupakan nyawanya Indonesia. Kalau saya, haram Anies Baswedan jadi calon presiden. Jadi calon presiden aja udah haram, apalagi jadi presiden Indonesia. Lihat, kebohongan demi kebohongan kalau ngebacot, luar biasa. Ngomong tanpa data, ngomong tanpa realita, seolah-olah pro rakyat. Padahal dia penjilat. Kalau dia pro rakyat, nggak akan mungkin uang ribuan triliun. Ya hamur-hamurkan hanya untuk formula ketahuan korupsinya. Ngumpulin duit hanya untuk pilpres. Saatnya rakyat Indonesia cerdas, saatnya rakyat Indonesia pintar. Harus bisa membedakan mana bubur ayam, mana tai ayam. Harus bisa membedakan mana pahlawan, mana bajingan. Tapi Ustadz, apa bro? Ada yang bilang barang siapa yang menzolimi para keturunan Nabi, maka dia pasti masuk neraka. Panjat. Lihat negara para keturunan Nabi seperti apa. Lihat negara para keturunan Nabi seperti apa. Lihat negara para keturunan Nabi seperti apa. Negara Yaman, negara termiskin. Negara Yaman, negara terhancur. Negara Yaman, negara yang paling menderita. Lihat negara para keturunan Nabi. Kalian jangan mau dibodohi oleh orang-orang goblok seperti itu. Islam turun di Arab, tapi belum tentu orang Arab melakukan Islam dengan sesungguhnya. Kenapa Islam turun di Arab? Karena orang-orang Arab pada saat itu kelakuannya lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, dan lebih iblis daripada iblis. Makanya turunnya di Arab. Karena orang-orang Arab pada saat itu kelakuannya brengsek. Jadi kalau saat ini orang-orang Arab, orang-orang Yaman kelakuannya brengsek, wajar. Karena sudah tercatat sejak dulu orang-orang kelakuannya brengsek. Makanya Islam turun di sana. Coba kalau Indonesia kelakuannya brengsek, bajingan, kurang ajar, pasti Islam turun di Indonesia. Jadi masalah Islam bukan masalah Arab atau bukan Arab. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diturunkan ke dunia ini, kata Nabi, untuk memperbaiki akhlak. Kebetulan akhlak orang-orang Arab paling brengsek, maka Islam turun di sana. Gak ada sangkut pautnya dengan orang Arab. Artinya apa? Kalau kalian punya akhlak yang baik, kalau kalian punya akhlak yang mulia, maka kalianlah orang Islam. Punya rasa malu, punya rasa takut kepada Allah, itulah orang Islam. Tapi si Anies Baswedan, meskipun ngakunya orang Islam, tapi urat malunya sudah putus, urat takutnya sudah putus. Dia bukan orang Islam, cuma orang yang ngaku-ngaku Islam. Semua orang kalau ngaku bisa, tetapi untuk menjadi orang Islam yang sesungguhnya tidak semudah yang dipikirkan, tidak semudah yang dibayangkan. Orang Islam yang terbaik hanyalah orang Islamnya orang Indonesia. Islamnya bukan Islam cangkang, Islamnya Islam isi. Jika kita beli durian, apakah kita butuh cangkangnya atau butuh isinya? Tentu saja butuh isinya. Cangkangnya dibuang, isinya kita makan. Tetapi orang-orang seperti Anies Baswedan, kalau beli durian, dia makan cangkangnya, dia buang isinya. Makanya lihat kelakuannya berdarah-darah. Orang Indonesia adalah orang yang terbaik. Orang-orang Indonesia adalah alatnya yang baik. Maka 2024 inilah orang Indonesia. Yang Indonesia banget, yang Indonesianya kebangetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.